Salam impartasi, saudaraku yang kasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Evangelis John Lim, dalam program Kostum, khotbah sekitar 7 menitan. Saat ini, saya ingin membacakan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, suratan Korintus ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Di suratan ini, Paulus mengatakan, ada satu pernyataan yang luar biasa. Dalam segala hal dikatakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal. Kalau bahasa kekiniannya adalah mentok mikir katanya ya. Dikatakan, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Pernyataan ini sangat sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kalau kebanyakan dari kita ketika mengalami apa yang Paulus tuliskan di dalam suratan tadi, seringkali kita mengalami kebalikannya. Apa itu? Ketika kita ditindas, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami intimidasi, kebanyakan kita terjepit. Lalu apa lagi? Ketika kita habis akal, ketika kita nggak bisa mikir lagi, kita mentok, kita putus asa. Ya. Nah, kenapa Paulus bisa memberikan pernyataan demikian? Karena dia katakan, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, kita harus tahu apa artinya ini. Harta itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, bejana tanah liat itu berbicara adalah kehidupan kita. Jadi Paulus menyatakan bahwa di dalam kehidupannya ada harta yang sangat berharga. Apa harta itu? Harta itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah dikatakan. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan itu berasal dari Allah. Jadi Paulus menyatakan bahwa dia memiliki harta yang luar biasa, yaitu kekuatan dari Tuhan. Ketika dia mengalami tekanan, ketika dia putus asa, ketika dia mengalami intimidasi, ketika dia nggak tahu bisa berbuat apa-apa lagi, dia tahu ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, yaitu kekuatan Allah. Nah, ini yang membuat Paulus tetap punya visi ke depan. Ya, dia tetap mempunyai tujuan ke depan. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang visi pada malam hari ini. Kenapa orang yang punya visi, dia tetap maju ke depan? Karena visi itu berasal dari Allah. Visi itu berasal dari Tuhan. Beda dengan ambisi. Nah, kalau ambisi itu berasal dari keinginan manusia. Ambisi itu berasal dari kekuatan manusia, berasal dari keinginan dagingnya manusia. Ya. Jadi kalau visi itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ada kekuatan Tuhan di dalam visi. Ya, kalau ambisi adalah kekuatan manusia, terbatas saudaraku. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Ya, ketika dia habis akal, dia mentok mikir, dia putus asa. Ketika dia dalam keadaan tertekan, terjepit, ya udah, dia merasa tidak ada harapan. Nah, berapa kali kita sering menghadapi situasi yang demikian, ya, antara kenyataan dengan harapan tidak sesuai. Ini seringkali kita hadapi. Tetapi apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi situasi antara harapan dengan kenyataan tidak sejalan? Kita hanya punya 2 pilihan, saudaraku. Yang pertama adalah, apakah kita masih mau berjuang untuk menguasai keadaan tersebut? Ya, itu pilihan pertama. Pilihan kedua apa? Pilihan kedua adalah kita menyerah dan akhirnya kita dikuasai oleh keadaan. Hanya ada 2 pilihan. Paulus menyatakan bahwa ketika apapun keadaannya, dia tetap maju. Dia tahu dia ada visi dari Tuhan. Itu sebabnya dia tidak mau dikuasai keadaan. Ya, memang tidak mudah kita mempraktekkan ini. Dalam kondisi kita ditindas, kita nggak mau terjepit. Dalam kondisi kita habis akal, kita nggak mau putus asa.
ya, dalam kondisi kita dianiaya, kita dikucilkan, kita disingkirkan, ya, kita merasa kita tidak ditinggalkan sendirian karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita dihempaskan, kita dibuang, kita merasa wah habis deh, mati gua. Itu seringkali pernyataan yang pada umumnya ya. Tapi Paulus mengatakan kita tidak binasa. Nah, caranya bagaimana? Kita harus punya mental pemenang seperti Paulus karena dia tahu ada harta yang luar biasa, ada kekuatan Allah. Nah, bagi orang yang memiliki kekuatan Allah, bagi orang yang tahu ada the power of God dalam dirinya, dia punya mental pemenang. Ya, bagi orang yang punya mental pemenang, pertama, rintangan dan halangan bukan hal yang membuat kita berhenti. Sekali lagi, apabila ada rintangan, ada halangan, itu bukan hal yang membuat kita berhenti. Lalu apa? Masalah dan kondisi itu juga bukan suatu hal yang membuat kita tidak dapat melanjutkan perjalanan kita. Ya, jadi ketika kita menghadapi yang namanya hambatan, kita menghadapi yang namanya masalah kondisi yang terburuk, itu bukan hal yang membuat kita berhenti, membuat hal kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita. Lalu, siapapun tidak akan dapat menahan kita. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita yang bisa membuat kita menyerah untuk dikuasai keadaan adalah diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, berarti kita sangat mengerti bahwa malam hari ini ada sebuah pesan yang luar biasa dalam khotbah yang singkat ini sekitar 7 menitan. Yaitu apa? Yaitu bahwa dalam kehidupan kita ada kekuatan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada mental pemenang, the power of God. Ya, kita tidak boleh menyerah apapun kondisi keadaan kita. Karena dikatakan Tuhan akan campur tangan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan karir kita, kita bekerja, dalam kehidupan mungkin bagi kita yang masih studi, masih kuliah. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga kita menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Karena apa? Karena yang bikin kita menyerah adalah diri kita sendiri. Puji Tuhan. Terima kasih saudara rekan kasih Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan, tetap punya mental pemenang, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menyertai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.